Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu, mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pembantunya yang bernama Zaid bin Harisah. Beliau bersama Zaid pergi ke Taif. Singkat kisah, pada waktu beliau dan Zaid bin Harisah sampai ke Taif, tetapi beliau di sana bukan diperlakukan dengan baik, malah beliau dihina, diejek, dicaci maki, dicela oleh orang-orang. Bahkan mereka membuat dua barisan, sampai-sampai mereka dengan kejam melempar Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berdarah. Sedangkan Zaid bin Harisah membentengi beliau, melindungi beliau dari lemparan-lemparan batu dari orang-orang yang ada di Taif tersebut. Sedangkan Zaid bin Harisah banyak batu-batu yang mengenai dirinya. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berteduh di sebuah kebun. Singkat kisah, pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama Zaid bin Harisah mau ke Mekah, beliau memandang ke atas. Beliau melihat awan yang selalu melindunginya dari kepanasan. Seketika itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk mendatangimu, dan malaikat penjaga gunung akan menuruti apa keinginanmu. Ini kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, malaikat penjaga gunung berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata malaikat penjaga gunung,
Kami sudah tahu perkataan orang-orang di Taif, perbuatan-perbuatan mereka kepada dirimu. Sekarang perintahkanlah kepadaku apa keinginanmu. Bila engkau mau, maka aku akan mengangkat 2 gunung untuk menghancurkan mereka, meratahkannya. Ini kata malaikat penjaga gunung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjawab atas pertanyaan dari malaikat penjaga gunung. Beliau bersabda, biarlah, sesungguhnya aku memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah, semoga suatu saat nanti anak keturunan mereka semua menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Inilah atas jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat penjaga gunung. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah salah satu kelebihan yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapinya dengan kesabaran, walaupun beliau dihina, dicaci, dicela, bahkan dilukai, dilempari dengan batu. Beliau mengharap, memohon kepada Allah supaya mereka semua, keturunan mereka, suatu saat nanti menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allahu Akbar. Inilah yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Semoga menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semua. Kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril menyerupai bentuk manusia. Sesudah itu beliau melihat malaikat Mikail, dan sesudah itu beliau melihat malaikat yang tidak diketahui oleh Nabi siapa namanya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, bersyukurlah kepada Allah karena dirimu akan kami perjalankan. Sesudah itu akan kami naikkan dirimu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berwuduklah dan salatlah atas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berwudu. Sesudah itu beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Sesudah salat, malaikat Jibril menyuruh Nabi kita Muhammad untuk merebahkan badannya. Malaikat Jibril menyuruh beliau untuk merebahkan badannya dan membuka baju. Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal itu. Lalu beliau merebahkan badannya. Maka malaikat Jibril mendatangi beliau. Seketika itu malaikat Jibril membelah dadah beliau dari tenggorokan sampai ke perut. Dibelah golokan beliau, dibelah dadah beliau. Tetapi Nabi kita Muhammad sedikit pun tidak merasakan sakit. Dibuka dadah beliau, diambil hati beliau, dikeluarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Mikail mengambil air Zam-Zam untuk membersihkannya. Inilah yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tetapi beliau melihat dadanya yang terbelah, tidak ada darah, dan beliau tidak sedikit pun merasakan kesakitan. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 kali hati beliau dibersihkan, dicuci oleh malaikat Jibril, sedangkan malaikat Mikail menyodorkan bencana yang terbuat dari emas yang berisi hikmah, ilmu, kesabaran, dan keislaman. Inilah yang dilakukan malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Sesudah itu malaikat Jibril merapatkan kembali dadah beliau yang terbelah. Tidak dijahit, dirapatkan oleh malaikat Jibril. Beliau melihatnya, maka tidak ada satupun bekas yang terluka di dadanya. Allahu Akbar. Sesudah itu malaikat mengecap di pundak beliau, di 2 pundak beliau, cap khatamun nubuwah, cap kenabian, penutup para nabi. Dicaplah di pundak beliau, di kedua pundak beliau. Allahu Akbar. Subhanallah. Sesudah itu Nabi kita Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail untuk menaiki buruk. Beliau duduk di tengah, malaikat Jibril duduk sebelah kanan, malaikat Mikail duduk sebelah kiri, dan malaikat yang satunya lagi duduk di belakang yang belum Nabi ketahui siapa namanya. Maka berjalanlah buruk tersebut yang dikemudi oleh malaikat Mikail, terus meluncur secepat kilat, geganya yang amat luar biasa. Seketika itu kendaraan tersebut berhenti. Lalu Jibril menyuruh beliau untuk turun dan mengerjakan sholat di tempat itu. Sesudah beliau sholat, maka bertanyalah Rasulullah, tempat apa ini? Malaikat Jibril menjawab, inilah tempat Thaibah, Yasrib, Madinah. Disinilah engkau akan hijrah, dan disinilah engkau akan terus memperjuangkan agamamu. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendaraan buruk terus berjalan dengan cepat.
Kendaraan tersebut berhenti. Pada waktu berhenti, malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk turun untuk mengerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau menaiki buruk kembali. Di atas gemburuk, di atas kendaraan tersebut, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau tahu tempat itu? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aku tidak tahu. Malaikat Jibril menjawab, itulah tempat Madian, pohon Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa alaihissalam beristirahat. Beliau lari dari Mesir yang dikejar oleh Fir'aun yang hendak membunuh beliau, dan beliau beristirahat di pohon tersebut. Dan di pohon itu juga Nabi Musa alaihissalam berkenalan anak Nabi Shu'aib. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menikahi anak Nabi Shu'aib. Terus kendaraan buruk berjalan. Tidak lama kemudian kendaraan buruk tersebut berhenti kembali. Lalu beliau disuruh malaikat Jibril untuk turun mengerjakan sholat. Maka beliau sholat 2 rakaat. Sesudah sholat beliau naik kendaraan buruk lagi. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah engkau tahu tempat itu? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, saya tidak tahu. Lalu malaikat Jibril menjawab, itulah Gunung Tursinah. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, mendapatkan wahyu pertama kali tanpa perantara malaikat. Allahu Akbar. Sesudah itu kendaraan bergerak kembali, berjalan lagi kendaraan, terus berjalan dengan cepat. Tidak lama kemudian malaikat Mikail menghentikan kendaraan tersebut. Lalu Jibril menyuruh beliau untuk turun kembali, kerjakanlah sholat. Maka Nabi kita SAW beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau naik kendaraan. Jibril bertanya kepada beliau, apakah engkau tahu tempat itu? Saya tidak tahu, wahai Jibril, kata Rasulullah. Maka Jibril berkata, disitulah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Maka terus kendaraan berjalan kembali dengan cepatnya. Lalu beliau menoleh ke belakang. Pada waktu beliau menoleh ke belakang, beliau melihat jin Ifrit sambil membawa obor hendak membakar kendaraan beliau. Maka malaikat Jibril mengajarkan sebuah doa kepada beliau. Beliau baca doa tersebut, seketika itu jin Ifrit jatuh tersungkur. Terjatuhnya jin Ifrit, seketika itu juga obor yang ia pegang langsung padam. Allahu Akbar. Sesudah itu tidak lama kemudian beliau melihat beberapa kelompok yang bercocok tanam. Pada waktu menanam, seketika itu langsung tumbuh. Sudah tumbuh langsung berbuah. Pada waktu diambil buahnya, tumbuh lagi buahnya, dipetik lagi buahnya, tumbuh lagi buahnya, terus begitu. Melihat hal itu, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa maksudnya semua itu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itulah perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, berjuang di jalan Allah. Itulah balasan ganjaran pahala yang besar bagi mereka. Inilah perumpamaannya. Allahu Akbar.
Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kendaraan beliau meluncur dengan cepat bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Begitu juga ada malaikat yang di belakang yang tidak diketahui oleh Rasul siapa namanya. Terus berjalan kendaraan buruk. Pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang amat sangat wangi, harum semerbak yang amat sangat wangi yang dirasakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini wangi ini, harum ini, aroma yang amat sangat wangi ini dari mana ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, itulah kuburan Masitoh. Wangi itu berasal dari kuburan mereka." Allahu Akbar. Malaikat Jibril menceritakan tentang Masitoh, suaminya dan anak-anaknya. Masitoh adalah juru rias putri Fir'aun. Pada suatu hari Masitoh bersama putri Fir'aun, dan pada waktu itu sisir jatuh ke lantai. Lalu Masitoh mengambil sisir tersebut sambil mengucapkan, "Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun." Ini kata Masitoh. Mendengar kalimat ini, mendengar ucapan ini dari Masitoh, maka putri Fir'aun berkata, apa kata putri Fir'aun? Apakah ada Tuhan selain ayahku? Kata putri Fir'aun. Ya, kata Masitoh, Tuhanku adalah Allah. Maka putri Fir'aun berkata kepada Masitoh, saya akan kabarkan berita ini, saya akan sampaikan ucapanmu kepada ayahku. Masitoh menjawab, silahkan, sampaikanlah. Ini kata Masitoh. Maka putri Fir'aun menyampaikan tentang ucapan dari Masitoh. Seketika itu Fir'aun memanggil Masitoh untuk menghadapnya. Pada waktu Fir'aun memanggil Masitoh, Masitoh menghadap kepada Fir'aun. Maka Fir'aun berkata kepada Masitoh, wahai Masitoh, benarkah kamu percaya ada Tuhan selain diriku? Ini kata Fir'aun. Masitoh menjawab, benar Tuanku. Tuhanku adalah yang menciptakan langit, bumi, berserta semua isinya. Ini kata Masitoh. Fir'aun berkata lagi, jadi engkau tidak mengakui diriku sebagai Tuhan? Kata Fir'aun. Masitoh menjawab lagi, benar Tuanku. Sesungguhnya Tuanku tidak beda dengan orang banyak, makan, minum, dan menikah. Begitu juga tidur. Ini kata Masitoh.
Fir'aun berkata lagi. Dengan marah, Fir'aun menjawab, "Tutup mulutmu, Masitoh. Jangan engkau rendahkan derajatku dengan perkataan semacam ini. Renungkan lagi, berpikir kembali." Ini kata Fir'aun. Jadi Fir'aun menyuruh Masitoh berpikir kembali. "Masitoh, aku beri tempo kepadamu, berpikir dengan tenang, supaya engkau mengakui diriku sebagai Tuhan." Ini kata Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mendatangi Masitoh dan suaminya. Dibujuk oleh Fir'aun, suaminya dan istrinya, supaya mereka mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Rupanya Masitoh dan suaminya sangat luar biasa imannya kepada Allah. Sedikit pun dirinya tidak mengubah pendiriannya mantap, kuat bahwa Tuhannya adalah Allah. Jadi Fir'aun berkata kepada Masitoh dan suaminya, "Kalian berdua akan saya bunuh dengan cara yang amat keji." Ini kata Fir'aun. Masitoh menjawab, "Lakukanlah, kami siap menerimanya. Yang pasti kami tetap beriman kepada Allah. Dan saya berharap kepadamu, jika engkau membunuh kami, maka satu liang lahat kuburkan kami dalam satu liang lahat." Ini permintaan Masitoh kepada Fir'aun. Fir'aun berkata, "Saya akan melakukan hal itu." Seketika itu Fir'aun memanggil orang banyak, disaksikan orang yang sangat banyak tentang Masitoh dan suaminya. Fir'aun menyiapkan kuali yang sangat besar, yang amat sangat panas, airnya yang amat sangat mendidih, yang luar biasa panasnya. Fir'aun menyuruh Masitoh untuk masuk ke dalam kuali tersebut bersama suami dan anaknya. Pada waktu itu Masitoh memandang kuali yang besar, yang panas mendidih. Maka Masitoh seketika itu dirinya memandang anaknya yang masih menyusui. Ia gendong anaknya, berlinanglah air mata Masitoh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak Masitoh bisa berkata. Kata anak Masitoh, "Wahai ibu, terjunlah, lakukanlah. Sesungguhnya kita di jalan yang benar, dan sesungguhnya pintu tersurga terbuka bagi kita." Allahu Akbar. Subhanallah. Mendengar hal ini, maka Masitoh, suaminya dan anaknya masuk ke dalam kuali yang besar, yang panas, yang mendidih, yang sangat luar biasa panasnya. Allah Akbar. Inilah kisah Masitoh beserta suami dan anaknya. Subhanallah. Inilah kisah yang singkat yang kami sampaikan, insya Allah. Kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW nanti akan kita sambung dalam video berikutnya, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.